Halo teman-teman, selamat datang kembali di dalam pembelajaran studi Alkitab kita. Bible study mungkin bisa diulang seperti itu, tetapi mungkin perspektifnya lebih ke arah teologis sendiri, bukan seperti Bible study pada umumnya kalau bisa saya katakan, karena memang formatnya sangat-sangat berbeda dan juga isinya juga yang sedikit agak dalam, tapi saya harap ini bisa menjadi suatu materi pengantar saja untuk kita pelajari lebih lanjut. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai Injil-Injil sinoptik. Mungkin terdengar asing dan mungkin terdengar tidak familiar di telinga kita karena kita hanya mendengar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu misalnya. Tapi apa sih sebenarnya Injil sinoptik ini? Dan pada hari ini itulah kita akan belajar bersama mengenai Injil-Injil sinoptik. Di sini sudah ada saya tuliskan beberapa hal yang akan menjadi pembelajaran kita, deep insight kita pada hari ini, yaitu saya memberikan overview-nya, lalu apa itu Injil-Injil sinoptik, dan kita akan pelajari banyak macam hal dan banyak juga materi-materi yang mungkin nanti bisa kita pahami secara bersama seperti yang ada di bawah sini. Jadi ini akan menjadi suatu video yang panjang. Kalau teman-teman merasa terlalu keberatan bisa diputar ulang, ataupun kalau ada suatu catatan yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di dalam kolom komentar dan nantinya akan saya jawab sebisa mungkin. Ya, overview. Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu adalah 3 naskah terpenting di dalam sejarah kekristenan. Ditulis pada abad pertama Masehi, ketiga catatan ini itu menceritakan kisah hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Meski setiap Injil menyajikan perspektifnya sendiri yang unik, ketiganya memiliki beberapa persamaan yang telah menarik perhatian para ahli selama berabad-abad. Studi ini mengeksplorasi bagaimana ketiga Injil ini saling berhubungan satu sama lain, mengapa ditulis dengan cara yang berbeda, dan apa yang membuat masing-masing dari ketiga naskah ini itu unik sekali. Memahami Injil-Injil sinoptik itu sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami perjanjian baru dan fondasi iman Kristen. Jadi teman-teman, Injil sinoptik itu adalah sebutan bagi Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan kenapa dia disebut sinoptik itu akan kita pelajari di bagian sini. Apa itu Injil-Injil sinoptik? Istilah sinoptik itu berasal dari kata Yunani sin, bersama, dan opsis atau melihat, yang secara harafiah berarti melihat bersama. 3 Injil pertama yaitu Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik karena isinya dapat disusun dalam kolom paralel dan dibaca secara berdampingan, memungkinkan kita sebagai pembaca untuk melihatnya secara bersamaan. Ketiga Injil ini memiliki kesamaan dalam berbagai sisi. Yang pertama, mereka mengikuti struktur naratif yang mirip. Ketiganya dimulai dengan pelayanan Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus melalui pelayanannya di Galilea, menggambarkan perjalanannya ke Yerusalem, dan diakhiri dengan sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Kedua, mereka berbagi isi yang sama. Banyak cerita, banyak perumpamaan, dan juga ajaran yang sama muncul di ketiga Injil ini sekaligus. Seringkali dengan kata-kata yang hampir identik satu sama lain. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa kejadian, dan ada beberapa peristiwa, perumpamaan, serta berbagai pengajaran yang bisa kita lihat di dalam Injil Markus, Matius, dan juga Lukas. Yang ketiga, mereka memiliki perspektif teologi yang serupa mengenai identitas dan misi Yesus, menekankan perannya sebagai guru, penyembuh, dan Mesias yang dijanjikan. Kesamaan ini itu begitu mencolok sehingga ketika para ahli menyusun Injil-Injil ini dalam kolom paralel format yang disebut dengan sinopsis, jadi andai kata gambarannya ada 3 tabel di mana ada Matius, Markus, Lukas, kita bisa langsung melihat betapa saling berkaitannya ketiga naskah ini. Mereka ibarat sebagai suatu cerita yang sama namun disajikan dengan cara yang berbeda. Nah, ini menarik sekali karena nanti kita akan belajar tentang apa sebenarnya
Kenapa sih sebenarnya, kan ini sama aja nih, Matius, Markus, Lukas ini kan sama aja sebenarnya. Tapi kenapa gereja itu mengkanonisasikannya, memasukkannya dalam kanonisasi Alkitab gitu ya. Dan di sini kesamaan struktural dan konten ini membedakan mereka dari Injil Yohanes. Ya kalau teman-teman bertanya kenapa Injil Yohanes itu tidak masuk, nanti kita akan pelajari, yang mengikuti pola sangat berbeda dan mencangkup materi unik yang tidak ditemukan dalam ketiga Injil lainnya. Jadi Injil Yohanes itu tidak masuk teman-teman karena mungkin sebagai gambaran gambaran dasarnya saja, itu karena polanya itu sangat berbeda dari apa yang Matius, Markus, Lukas miliki gitu. Dan juga di Yohanes itu agak, selain dia agak terlambat ya, maksudnya terlambat itu dia rilisnya paling akhir gitu dalam perspektif Injil gitu. Itu dia juga memiliki suatu pandangan tersendiri karena Yohanes menyajikannya untuk orang-orang yang berbeda, khususnya orang-orang Yunani gitu. Nah, itu bisa kalian lihat di dalam Yohanes 1 sebenarnya. Dan mengapa disebut sinoptik ketiga Injil ini? Ketiga Injil ini tampaknya saling berhubungan dengan struktur dan cara yang tidak dimiliki oleh Injil keempat, yaitu Yohanes. Jumlah kesamaan materi itu sangat-sangat luar biasa sekali. Misalnya ada sekitar 90% materi yang ditemukan dalam Markus juga ditemukan di dalam Matius. Kesamaan sebesar ini tidak mungkin itu hanyalah suatu kebetulan. Maka untuk memahami pentingnya hubungan ini, bisa kita perhatikan statistik spesifik ini. Ini nggak begitu spesifik, tetapi hanya bisa menjadi gambaran karena Anda katakanlah ini range-nya gitu ya. Nggak spesifik 661, bisa jadi dia 665 atau justru di bawahnya. Setidaknya jadi gambaran kira-kira sebanyak ini gitu ya. Markus di sini berisi 661 ayat, Matius berisi 1068 ayat, dan Lukas itu berisi 1149 ayat. Dari 661 ayat Markus, sekitar 600 ayat itu muncul di dalam Matius. Dan sekitar 350 itu muncul di dalam Lukas. Selain itu, Matius dan Lukas berbagi sekitar 235 ayat yang tidak ditemukan di dalam Markus. Ini berarti ketiga Injil ini berbagi materi bersama yang sangat banyak, namun masing-masing juga berisi konten unik yang membedakan dari yang lainnya. Jadi kita bisa melihat ada cerita dalam Markus tetapi tidak ada di dalam Matius dan Lukas. Begitu pula dengan Matius, ada cerita yang unik, cerita spesifik, cerita khusus yang memang Matius tuliskan tetapi tidak ada nih di Markus maupun di Lukas. Nah, istilah sinoptik ini diterapkan pada ketiga Injil karena para ahli itu menyadari mereka itu harus dilihat secara bersama untuk memahami hubungan mereka satu sama lain. Jadi untuk memahami Matius, Markus, Lukas, ini kita harus melihatnya secara bersama-sama. Tetapi ada catatan pentingnya bahwa kita tidak boleh membuatnya menjadi satu keutuhan yang yang absolut gitu, bisa dikatakan. Karena nanti kita akan melihat bagaimana di abad kedua atau abad keempat, dia Tesaron itu keluar dan itu ingin menggabungkan 4 Injil ini menjadi satu buku gitu. Dan kita akan melihat kenapa nanti tidak mengikuti dia Tesaron atau kenapa harus tiga-tiganya itu kita baca secara bersama-sama. Nah, enggak seperti Yohanes yang menyajikan kronologi berbeda, menempatkan pembersihan bait suci di awal daripada di akhir pelayanan Yesus, dan mencangkup wacana teologis panjang yang tidak ditemukan di tempat lain. Injil-Injil sinoptik itu mengikuti struktur paralel dan berbagi banyak materi secara bersama-sama. Ini menunjukkan adanya hubungan sastra di antara mereka. Artinya para penulisnya ini mengetahui karya satu sama lain atau mengambil setidaknya dari sumber yang sama. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana Matius itu mengambil Markus dan bagaimana Lukas itu mengambil Markus. Markus mengambil siapa, Pak? Markus itu dikatakan sebagai Injil yang paling tua karena
Dialah yang pertama kali rilis lah istilahnya seperti itu. Dan Markus ini punya sumbernya tersendiri, khususnya juga sumber dari dirinya sendiri yang kemudian nanti akan ditambahkan oleh Matius dan Lukas. Nah, di sini ada permasalahan sinoptik, teman-teman. Para ahli ini telah lama mempelajari pertanyaan tentang bagaimana ketiga Injil ini saling berhubungan, yang dikenal sebagai persoalan sinoptik atau masalah sinoptik ya. Masalah ini bukan berarti ada yang salah, melainkan ini sebuah pertanyaan akademis yang sangat-sangat wajar, normal, karena ya seperti yang kita tanyakan tadi, itu adalah pertanyaan yang wajar, dan itu bukan menjadi suatu permasalahan karena bisa dijawab ya. Dan kemudian bagaimana kita menjelaskan kesamaan yang begitu banyaknya sekaligus perbedaan yang menarik di antara ketiga Injil ini. Nah, inilah menjadi apa ya, kalau kita bisa bilang langkah awal kita untuk menjawab dari suatu permasalahan seperti ini. Dan kita akan masuk ke dalam memahami persoalan melalui bukti. Untuk memahami kompleksitas persoalan ini, mari kita lihat contoh spesifik tentang bagaimana Injil-Injil ini itu saling berhubungan. Contoh yang pertama, penyembuhan orang lumpuh. Ketiga Injil sinoptik itu mencatat kisah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang teman-temannya menurunkannya melalui atap. Nah, kita bisa bandingkan ayat-ayat ini, ketiga ayat ini dari Markus 2 ayat ke-3 sampai ke-5, Matius 9 ayat 2, dan Lukas pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Dari Markus, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Matius 9 ayat 2, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan di sini ada versi dari Lukas yang bisa kita lihat. Dan di sini kita akan memperhatikan kesamaannya untuk menghemat waktu saja, teman-teman. Ketiganya ini mencangkup detail tentang teman-teman membawa orang lumpuh, hambatan yang dari orang yang banyak, dan solusi kreatif melalui atap. Yesus melihat iman mereka dan pernyataan dosamu sudah diampuni. Namun ada perbedaan menarik. Markus menyebutkan 4 orang yang menggotong dan detail membuka atap lalu menurunkan tilam. Ya kan, kalau kita bisa lihat Markus di sini lebih kesannya lebih naratif, lebih seperti membaca suatu like novel atau visual. Kalau visual novel kayaknya enggak deh. Ya kira-kira seperti novel lah. Dan di sini Lukas menyebutkan beberapa orang mengusung dan detail membongkar atap dengan tempat tidur yang diturunkan. Dan di sini Matius hanya menyebut dibawa orang lah dengan tempat tidurnya tanpa menyebutkan detail atap atau jumlah orang sama sekali. Nah, di sini ada persamaan tetapi juga ada perbedaannya, teman-teman. Di sini ada contoh kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Biji sesawi dari Markus 4 ayat 30 sampai ayat 32, Matius 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-32, Lukas 13 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Nah, ini bisa teman-teman baca, dan sekali lagi kita melihat kesamaan kata yang mencolok di samping perbedaan yang halus. Ketiganya menggunakan frasa yang hampir identik untuk bagian-bagian dari perumpamaan, namun masing-masing itu memiliki sentuhannya yang unik. Markus menggunakan frasa ditaburkan di tanah dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Matius menentukan lokasi di ladangnya dan menyebut sesawi menjadi pohon. Lukas menyebut di kebunnya dengan frasa yang paling ringkas. Nah, itu adalah contoh-contoh yang setidaknya dari 2 contoh ini bisa teman-teman elaborasikan lagi, mencari contoh-contoh yang lain, perumpamaan-perumpamaan ataupun kisah-kisah yang lain. Nah, kapan Injil-Injil sinoptik ini ditulis? Memahami kapan Injil-Injil ini ditulis itu akan membantu kita memahami hubungan mereka satu sama lain. Markus, ya teman-teman, ini sebagian besar pakar itu memberi tanggal Markus itu sekitar 65 sampai 70 Masehi.
menjadikannya kemungkinan yang paling awal dari keempat Injil. Seperti yang sudah saya katakan tadi, beberapa ahli di sini menempatkannya sedikit lebih awal, sekitar 60 Masehi, atau sedikit kemudian tepat setelah 70 Masehi, setelah kehancuran Yerusalem. Urgensi dan kesegeraan urgensi dan kesegeraan gaya Markus bersama dengan bahasa Yunani yang kurang halus mendukung tanggal di awal-awal ini. Jadi memang Markus itu memiliki bahasa yang kurang halus, teman-teman, yang kemudian nanti akan diperbaiki oleh Matius dan Lukas. Di sini Matius sebagai bagian besar pakar itu memberi tanggal Matius sekitar 80 sampai 85 Masehi, sekitar 10 sampai 15 tahun setelah Markus. Injil ini menunjukkan kesadaran akan kehancuran bait suci Yerusalem di tahun 70 Masehi dan tampaknya menangani kekhawatiran komunitas Kristen yang lebih terorganisir dan lebih kemudian yang lebih canggih lah istilahnya. Struktur yang canggih dan perkembangan teologisnya menunjukkan tanggal komposisi yang lebih lambat daripada Markus. Dan di sini ada Lukas, sebagian besar pakar itu memberi tanggal Lukas itu sekitaran 80 sampai 90 Masehi. Kira-kira sezaman dengan Matius atau sedikit kemudian. Seperti Matius, Lukas menunjukkan kesadarannya akan kehancuran Yerusalem dan mencerminkan komunitas Kristen yang lebih berkembang. Penulisnya mengklaim sendiri itu telah menyelidiki sumber dengan hati-hati. Ini bisa teman-teman lihat Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu sebagai suatu pengantar yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami secara bersama. Ini menunjukkan akses ke materi tertulis dan lisan-lisan sebelumnya yang juga ia dengarkan. Jadi ini menjadi suatu indikasi di mana Lukas sendiri itu ada melihat nih referensi dari tulisan lain ataupun dari omongan-omongan orang-orang yang hidup pada zamannya. Tanggal-tanggal ini signifikan karena menunjukkan bahwa Markus ditulis pertama dan Matius serta Lukas yang menulis 10 sampai 20 tahun kemudian kemungkinan memiliki akses ke Injil Markus saat mereka menyusun catatan mereka sendiri. Itu kenapa tadi kita bisa lihat bagaimana Markus ini sebagai suatu catatan yang independen ya, dalam artian dialah sebagai catatan yang pertama kali rilis versi 1 lah misalnya seperti itu, yang kemudian dikembangkan oleh Matius dan Lukas setelahnya, setelah 10 sampai 20 tahun kemudian. Dan di sini kita akan belajar mengenai hipotesis dua sumber, two source hypothesis. Ini jawaban yang paling diterima di kalangan scholar, di kalangan para akademis. Teori yang paling diterima secara luas untuk menjelaskan hubungan sinoptik. Ini adalah teori ini disebut hipotesis dua sumber. Kadang-kadang disebut hipotesis 4 sumber atau four source hypothesis. Mengapa disebut dua sumber atau 4 sumber? Nama dua sumber itu menekankan dua sumber utama yang digunakan bersama oleh Matius dan Lukas, yaitu Markus dan Q. Nah, Q ini apa sih? Itu nanti kita akan pelajari. Nama 4 sumber itu menghitung sumber yang terlibat dalam penciptaan ketiga Injil sinoptik. Ada Markus, ada Q, sumber yang beredar, ada M, tambahan dari Matius, dan keempat itu adalah tambahan dari Lukas. Nah, sebenarnya kedua nama ini merujuk pada teori yang sama, mau disebut dua sumber atau 4 sumber itu sama saja. Jadi semisalnya Pak Ben adalah Lukas. Kalau kita menggunakan perspektif dua sumber, maka Lukas itu mengambil dari Markus dan juga mengambil dari Q. Tetapi kalau kita menggunakan 4 sumber, berarti ada indikasi bagaimana Lukas itu sendiri punya punya ceritanya sendiri, punya inisiatifnya sendiri, dan punya sumbernya tersendiri gitu yang tidak diketahui oleh Markus maupun Matius. Nah, teori ini mengusulkan hal berikut. 1. Prioritas Markus. Markus ditulis pertama. Injil Markus itu disusun pertama kali sekitar 65 sampai 70 Masehi. Matius dan Lukas yang menulis kemudian, keduanya memiliki salinan Injil Markus dan menggunakannya sebagai kerangka dasar untuk Injil mereka sendiri. Ini menjelaskan mengapa sekitar 90% dari Markus itu muncul di dalam Matius dan sekitar 50% muncul di dalam Lukas. Bukti Markus menjadi sumber utama itu meliputi tata bahasa Yunani Markus yang kurang halus dibandingkan dengan gaya Matius yang lebih rapi.
Ini menunjukkan Matius ini sebenarnya mengedit Markus, bukan Markus yang mengedit Matius. Bagian-bagian Markus yang sulit dipahami itu diperbaiki dalam Matius dan Lukas, dan Injil Markus itu memang adalah Injil yang lebih pendek dan lebih logis bahwa penulisan kemudian akan memperluas karya yang lebih pendek. Jadi Markus ini anggapan dari halaman 1 sampai 10. Nah, Matius sama Lukas itu bisa nambahin 10 halaman, bisa nambahin 50 halaman, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah sumber Q, ini adalah kumpulan perkataan ataupun hal-hal lisan yang mereka dengar, yang para penulis Injil itu dengar ketika masih hidup. Selain Markus, Matius dan Lukas memiliki akses ke sumber lain yang sekarang hilang, yang para ahli sebut itu Q, mungkin dari kata Jerman Quelle yang berarti sumber. Dokumen hipotesis ini berisi perkataan dan ajaran Yesus seperti perumpamaan, ucapan bahagia, instruksi etis, dan ajaran-ajaran lainnya. Bukti untuk Q ini mencakup sekitar ya 235 ayat yang dibagikan oleh Matius dan Lukas tetapi tidak ditemukan dalam Markus. Ini termasuk dalam ucapan bahagia. Ini sangat-sangat khas sekali dari Matius dan Lukas yang hanya ada di mereka berdua saja tetapi tidak ada di Markus. Doa Bapa kami, ajaran tentang tidak khawatir, dan perumpamaan tentang talenta atau mina, serta khotbah Yohanes Pembaptis. Karena ayat-ayat ini muncul di dalam Matius dan Lukas tetapi tidak ada di Markus, dan karena Matius dan Lukas ini sering menggunakan kata-kata yang hampir identik, menunjukkan sumber tertulis daripada tradisi lisan independen. Para pakar di sini menyimpulkan bahwa kedua penginjil itu memiliki akses ke sumber tertulis yang sama, teman-teman. Tambahan dari M, sumber khusus dari Matius. Selain dari Markus dan Q, Matius ini memiliki akses ke tambahan unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Ada sekitar 30 ayat ya, yang dimana itu hanya ada di Matius sendiri tetapi tidak ditemukan di Lukas. Misalnya kunjungan orang Majus, perumpamaan tentang lalang, perumpamaan tentang pengampunan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun, dan juga gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, serta banyak perkataan Yesus tentang hukum dan penggenapan nubuat. Tambahan unik ini kemungkinan berasal dari tradisi lisan, dokumen tertulis atau kesaksian saksi mata yang Matius memiliki akses di dalam komunitasnya. Dan di sini ada tambahan L, yaitu sumber khusus dari Lukas sendiri tetapi tidak ada di Matius maupun di Markus. Lukas juga memiliki akses ke tambahan unik yang tidak ditemukan di Injil lain. Ada sekitar 500 ayat, teman-teman. Yang pertama, kisah kelahiran dari perspektif Maria, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ini bagi saya ini the greatest writing gitu, misalnya tulisan yang sangat-sangat baik banget, bagus banget, dan bisa ditafsirkan dengan cara seperti apapun gitu. Apalagi hospitalitas ya, di sini sangat-sangat menunjukkan hospitalitas. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, kisah Zakheus, dan banyak cerita yang menekankan kepedulian Yesus terhadap orang miskin dan terpinggirkan. Di sini tambahan unik ini itu kemungkinan berasal dari tradisi lisan, dari mulut ke mulut, sampai akhirnya Matius dan Lukas itu menulisnya di dalam karya mereka, ataupun dokumen yang ada, dokumen-dokumen tertulis yang berserakan, atau kesaksian saksi mata yang Lukas sendiri itu memiliki akses di dalam komunitasnya. Kita masuk pada memahami sumber Q dan materi unik. Sifat Q atau Quelle itu sebagai sumber hipotesis telah menarik perhatian banyak ahli. Jika Q ada, pada dasarnya itu adalah kumpulan perkataan dan ajaran Yesus dengan kerangka naratif yang sangat minim. Bayangkan itu seperti buku kutipan yang melestarikan ajaran-ajaran terpenting dari Yesus pada waktu semasa ia hidup. Nah, ini ada karakteristik Q, hampir seluruhnya terdiri dari kata-kata Yesus. Sangat sedikit cerita naratif. Cerita naratif itu apa sih? Seperti bagaimana menjelaskannya? Cerita-cerita naratif itu seperti penggambaran dari Matius, Markus, Lukas
tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi kalau Q ini itu indikasinya ketika kata-kata itu langsung keluar dari mulut Yesus. Ini bukan lagi cerita naratif tetapi langsung keluar daripada Yesus itu sendiri. Nah, ini berisi ajaran etis, perumpamaan, peringatan, dan nubuatan. Nah, naratif itu mungkin bisa dikatakan sebagai cerita penyalipan, cerita kelahiran, ya. Itu adalah cerita-cerita naratif gitu. Cerita-cerita yang kesannya seperti novel gitu, teman-teman. Nah, itu memang apa ya, menjadi suatu hal yang lumrah sebenarnya. Karya sastra-sastra seperti itu sebenarnya adalah hal-hal yang lumrah pada waktu itu. Dan banyak sekali khususnya orang-orang Yahudi itu sangat-sangat suka dengan cerita gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat familiar dengan cerita-cerita yang beredar pada waktu itu. Nah, di sini mencakup sekitar 235 ayat, mungkin telah ditulis dalam bahasa Aram, bahasa asli Yesus, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dapat dikompilasi oleh murid-murid awal untuk melestarikan ajaran Yesus. Kenapa kita harus berpikir bahwa Q ini ada? Beberapa faktor itu menunjuk pada keberadaan Q, bahwa yang pertama, kesepakatan verbal. Matius dan Lukas itu sering menggunakan kata-kata bahasa Yunani yang identik atau hampir identik untuk perkataan yang tidak ditemukan di dalam Markus, menunjukkan mereka itu menyalin dari sumber tertulis yang sama daripada mengandalkan tradisi lisan. Sekali lagi, daripada mengandalkan tradisi lisan. Yang kedua, itu urutan yang sama. Pada beberapa tempat, pada beberapa kasus, Matius dan Lukas itu menyajikan materi Q dalam urutan yang sama, menunjukkan mereka itu mengikuti dokumen tertulis dengan urutan tetap. Ada pula tradisi ganda. Materi muncul di Matius dan Lukas tetapi tidak di dalam Markus. Ini menunjukkan sumber utama kedua selain Markus. Jadi nggak hanya Markus saja, tetapi ada lagi nih sumber-sumber yang lain. Dan kita nggak tahu. Q itu kita nggak tahu. Bisa jadi omongan aja, bisa jadi saksi mata yang lain, bisa jadi hal-hal yang memang hidup di dalam komunitas Matius ataupun Lukas itu sendiri. Namun kita harus ingat bahwa Q itu adalah hipotesis, teman-teman, karena tidak ada salinan fisik Q yang pernah ditemukan. Beberapa ahli berpendapat bahwa Q itu hanyalah tradisi lisan yang diketahui oleh Matius dan Lukas. Sementara yang lain menyarankan Lukas mungkin telah menggunakan Matius secara langsung, menghilangkan kebutuhan untuk Q sama sekali. Namun demikian, hipotesis dua sumber ini dengan Q itu tetap menjadi penjelasan yang paling diterima, yang sangat-sangat bisa diterima oleh kalangan para akademik. Di sini ada tambahan M, sumber khusus dari Matius. Tambahan unik M ini sering menekankan tema yang sangat penting bagi teologi yang dibawakan oleh Matius. Yang pertama itu ada penggenapan nubuat. Matius di sini sering mencangkup kutipan penggenapan, teman-teman. Mencatat bagaimana peristiwa dalam hidup Yesus itu menggenapi nubuatan perjanjian lama. Misalnya, Matius sendiri mencatat semua ini terjadi untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Lihatlah, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 22 sampai ayat 23 itu mengutip Yesaya 7 ayat 14. Yesus sebagai Musa baru, ini menjadi suatu hal yang khusus dari Matius yang ingin dia bawakan untuk visinya sendiri, untuk tujuannya sendiri, untuk mengenalkan Yesus itu seperti apa sih kepada orang-orang yang ingin dia tuju gitu. Jadi dia ingin menghadirkan Yesus sebagai Musa baru. Ini menjadi suatu tambahan yang unik, di mana Matius sering membuat paralel dengan cerita Musa. Sama seperti Musa selamat dari pembunuhan bayi-bayi Ibrani oleh Firaun, Yesus juga selamat dari pembantaian Herodes. Sama seperti Musa memberikan hukum dari Gunung Sinai, Yesus menyampaikan khotbahnya yang besar dari gunung. Perumpamaan kerajaan, Matius mencangkup beberapa perumpamaan unik tentang kerajaan surga, seperti lalang di antara gandum, harta terpendam, dan mutiara yang sangat berharga. Semuanya menekankan nilai tertinggi dan sifat misterius dari kerajaan Allah itu sendiri. Tambahan dari Lukas, ini sumber khusus Lukas. Tambahan unik Lukas mencerminkan penekanan teologi khasnya sendiri, yaitu kepedulian terhadap yang terpinggirkan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kenapa cerita tentang orang Samaria itu sangat-sangat
menjadi sorotan yang sangat khas sekali dari Lukas itu sendiri. Lukas di sini secara unik mencakup cerita yang menyoroti pelayanan Yesus kepada orang miskin, wanita, orang Samaria, dan orang-orang yang dikucilkan secara sosial. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menantang prasangka etnis, sementara perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus itu menangani ketidakadilan ekonomi. Wanita di dalam pelayanan Yesus, Lukas di sini menyebutkan wanita yang mendukung pelayanan Yesus itu secara finansial, mencakup kisah Maria dan Marta, dan menekankan peran wanita dalam narasi kelahiran Yesus Kristus. Sukacita dan perayaan, tambahan L, sering menekankan sukacita, perayaan, dan belas kasihan ilahi. Perumpamaan tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang, itu semuanya di Lukas 15, merayakan sukacita Allah atas menemukan yang hilang. Sini ada doa juga. Lukas memasukkan materi unik tentang Yesus berdoa pada saat-saat penting, dan perumpamaan unik tentang doa, seperti teman pada tengah malam dan janda yang sangat gigih. Dan kita akan masuk dalam bagian ini, bagaimana Matius dan Lukas itu memperluas Markus. Memahami bagaimana Matius dan Lukas menggunakan Markus sebagai fondasi mereka mengungkapkan banyak tentang visi teologis dan keterampilan sastra setiap penginjil. Kedua penulis bukan sekedar penyalin, tetapi pengarang kreatif yang mengadaptasi Injil Markus untuk audiens dan tujuan spesifik mereka. Dan di sini kita akan melihat bagaimana Matius itu menuliskannya untuk audiens siapa dan apa tujuannya, apa juga yang dimiliki oleh Lukas maupun apa juga yang dimiliki oleh Markus. Metode penulisan Matius di sini menciptakan Injil pengajaran. Matius mengorganisir materinya untuk menyajikan Yesus terutama sebagai guru yang berwibawa, yang menggenapi dan menafsirkan hukum Allah. Ini bisa dilihat sendiri teman-teman di dalam ayat yang sudah saya tuliskan. Sementara itu Markus menekankan tindakan dan perbuatan kuasa Yesus, dan Matius juga menekankan kata-kata dan ajarannya. Di sini ada 5 wacana utama atau 5 hal yang sangat-sangat fundamental sekali kalau bisa dibilang. Ini khusus dari Matius sendiri. Ciri khas paling menonjol dari struktur Injil Matius adalah pengkelompokan ajaran Yesus ke dalam 5 wacana besar atau 5 topik besar lah setidaknya yang terorganisir. Yang pertama, khotbah di bukit, ajaran etis Yesus termasuk ucapan bahagia, doa Bapa kami, dan hukum emas atau golden rule, teman-teman bisa pelajari. Dan juga wacana misionaris pada pasal ke-10, instruksi untuk ke-12 murid saat mereka pergi untuk berkhotbah. Wacana tentang perumpamaan atau topik perumpamaan, pasal 13, 7 perumpamaan tentang kerajaan surga. Tema tentang komunitas, pasal 18, ajaran tentang hubungan di dalam komunitas Kristen. Dan wacana eskatologis, pasal 24 hingga pasal yang ke-25, ajaran tentang akhir zaman dan penghakiman terakhir. Setiap wacana diakhiri dengan formula yang sama. Ketika Yesus telah selesai mengatakan hal-hal ini, bla 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 bla, ini di dalam Matius 7 ayat 28, 11 ayat 1, 13 ayat 15, 19 ayat 1, 26 ayat 1. Kelima wacana ini mungkin sengaja menggemakan 5 kitab Musa, Taurat, yang menyajikan Yesus sebagai Musa baru yang memberikan hukum yang baru. Ini seperti tadi kan teman-teman ya, 5 wacana utama ini bagaimana ini saling berkorelasi dengan apa yang ingin visi atau tujuan yang ingin disampaikan oleh Matius itu sendiri. Dan bagaimana cara Matius mengembangkan Markus? Matius mengambil kerangka naratif dasar Markus dan memasukkan materi dari Q dan M pada titik-titik strategis untuk menyusun wacana-wacana ini. Misalnya dalam Injil Markus, momen pengajaran utama pertama Yesus itu relatif sangat singkat. Markus 1 ayat 14-15. Matius memperluas ini menjadi khotbah di bukit sebanyak 3 pasal, teman-teman. Mengumpulkan ajaran dari Q, ajaran yang tidak diketahui, dan M, yaitu ajaran dari Matius sendiri, serta mengkelompokkannya berdasarkan tema-tema seperti ada kebenaran, doa, kepercayaan kepada Allah, dan kerajaan Allah. Ini sangat-sangat terstruktur
terstruktur, sangat-sangat rapi sekali teman-teman. Eh, Intinya kita harus ingat ya bahwa Matius itu audiensnya itu terhadap orang-orang Yahudi. Jadi seakan-akan Matius itu ingin memberikan suatu, ketika Matius itu menuliskan cerita tentang Yesus itu secara implisit, secara tidak langsung itu nyampe di benak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mungkin kita nggak nggak kena nih, tapi bagi orang-orang Yahudi pada saat itu kena banget tuh. Kena dalam artian entah ada relasinya di dalam perjanjian lama atau berhubungan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Salah satunya adalah pengajaran yang tersusun rapi, yang sangat-sangat kestruktur, dan juga bagaimana penekanan Matius di dalam berbagai hal yang ia tulis di dalam sastranya sendiri, Injilnya sendiri. Hasilnya, Injil Matius terasa seperti kelas teman-teman yang terorganisir dengan baik. Bayangkan Yesus itu sebagai guru yang mengajar murid-muridnya dengan menyusun pelajaran berdasarkan topik-topik yang sudah dibagikannya. Jadi ada jalannya sendiri. Pertama kita akan belajar A, B, C, D. Nah, itu gaya Matius tuh. Para murid di sini duduk dan mendengarkan pengajaran yang tersusun secara sistematis tentang berbagai topik yang saling berkaitan satu sama lain. Cara ini sangat menarik bagi pembaca Yahudi Kristen yang terbiasa, tadi sudah saya jelaskan, dengan gaya pengajaran para rabi dan tertarik pada bagaimana Yesus itu menafsirkan hukum. Di sini ada juga tugas Matius sebagai penyempurna editorial. Matius juga mengedit cerita-cerita dari Markus agar lebih jelas dan ringkas. Di bagian yang Markus menulis dengan banyak detail dan pengulangan. Matius di sini menyederhanakannya. Misalnya, kisah Markus tentang wanita yang mengalami pendarahan itu diceritakan dalam 10 ayat. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tetapi Matius di sini menceritakan kisah yang sama itu hanya dalam 4 ayat saja. Menghilangkan detail tentang riwayat penyakitnya dan kerugian finansialnya. Namun tetap mempertahankan bagian penting dari pertemuan itu dan kata-kata Yesus. Metode penulisan Lukas. Di sini Lukas menciptakan Injil perjalanan, a journey gospel. Sementara Matius itu menekankan pengajaran, teman-teman. Lukas di sini menekankan perjalanan dan misi. Kontribusi khas dari Lukas adalah menciptakan narasi perjalanan yang diperpanjang. Lukas 9 5 ayat 51 sampai 19 ayat sampai pasal 19 ayat 27. Di mana Yesus melakukan perjalanan dari menuju Yerusalem sambil mengajar murid-muridnya di sepanjang jalan. Penyisipan perjalanan 10 pasal atau 10 bab. Lukas menambahkan bagian perjalanan ke Yerusalem yang panjang. Lukas 9 ayat 51 sampai 19 ayat 27. Di bagian ini Lukas itu memasukkan banyak sekali ajaran dan cerita tambahan sebelum kisah itu berlanjut ke bagian berikutnya. Struktur perjalanan. Sepanjang bagian perjalanan ini, Lukas berulang kali mengingatkan pembaca bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Seperti ini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Pasal 13 ayat 22, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, polanya ya dari 3 ayat ini yang juga teman-teman bisa baca sepanjang berapa pasal di sini. Ini motif perjalanan ini menciptakan ketegangan dramatis. Karena pembaca itu tahu Yesus sedang berjalan menuju takdirnya, penyalipannya di Yerusalem. Namun di sepanjang jalan, ia itu harus terus mengajar, menyembuhkan, dan memanggil murid-muridnya. Belajar di lapangan. Ini suasana di Lukas itu seperti pengalaman belajar langsung di lapangan. Murid-murid di sini nggak duduk dan mendengarkan pengajaran yang terorganisir seperti yang ada di Matius. Mereka di sini langsung berjalan dengan Yesus, menghadapi situasi dan menyaksikan Yesus itu merespon orang-orang dan menerima ajarannya pada saat itu. Pendekatan ini menekankan pemuritan, seperti siswa yang sedang magang mengikuti Yesus, berarti secara harafiah itu berjalan dengannya, menyaksikan bagaimana dia hidup dan belajar meniru belas kasihan dan misinya.
Juga di sini ada penekanan yang inklusif. Saat Lukas memperluas Markus, ia dengan sengaja mencakup materi yang menekankan pelayanan inklusif Yesus. Bagian perjalanan mencakup Yesus, makan dengan orang Farisi, bertemu dengan orang Samaria, menyembuhkan pada hari Sabat, dan mengajar melalui perumpamaan tentang sambutan radikal Allah bagi orang berdosa dan orang yang dikucilkan. Ini mencerminkan keprihatinan Lukas untuk menunjukkan misi Yesus yang melampaui batas-batas tradisional orang Yahudi. Dan di sini ada kesenian sastra. Lukas adalah yang paling canggih secara sastra dari penulisan sinoptik. Ia menulis Injilnya dengan prolog formal dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4 yang menjelaskan metode penelitiannya, menunjukkan kesadarannya akan catatan tertulis sebelumnya, mungkin juga termasuk Markus dan sumber Q itu, dan mendedikasikan karyanya kepada Theophilus. Bahasa Yunaninya lebih rapi daripada Markus, dan ia menunjukkan teknik naratif yang canggih, termasuk memberikan foreshadow gitu teman-teman, ya agak canggih sih, tapi beginilah memang Lukas di dalam cerita paralel dan adegan yang dibuatnya itu dengan secara hati-hati sekali. Membandingkan hasilnya, gaya penulisan yang berbeda dari Matius dan Lukas itu memperluas Markus pada akhirnya, menciptakan hasil pembacaan yang sangat berbeda. Dari struktur, Matius menyusun kisah hidup Yesus dengan menonjolkan 5 bagian pengajaran besar, 5 Discourse of Jesus. Sementara itu, Lukas menyusun kisahnya dengan menonjolkan perjalanan Yesus menuju Yerusalem sebagai alur utama dari karya sastranya. Gaya mengajar Yesus dalam Injil Matius, ajaran Yesus disampaikan dalam bagian-bagian pengajaran yang tersusun rapi. Dalam Injil Lukas, ajaran Yesus sering muncul saat Yesus bertemu orang-orang di perjalanan. Jadi pengajarannya lebih mengalir dan mengikuti situasi, lebih kontekstual lah kalau bisa dikatakan. Dan juga ada daya tarik audiens. Pendekatan terstruktur Matius itu menarik bagi mereka yang mencari pengajaran sistematis. Pendekatan naratif Lukas itu menarik bagi mereka yang tergerak oleh cerita dan hubungan satu sama lain, relasi, atau ya bisa dikatakan cinta sebenarnya teman-teman. Penekanan teologis, di sini Matius menekankan Yesus sebagai guru yang berwibawa tentang kebenaran, sedangkan Lukas menunjukkan Yesus sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang tersesat. Ini saya rasa ini perlu diingat sih teman-teman untuk penekanan teologisnya. Namun kedua penginjil tersebut tetap membangun tulisan mereka di atas fondasi Markus, mempertahankan kerangka naratif dasarnya sambil memperluasnya dengan cara yang melayani visi teologis khas mereka sendiri. 4 potret khas Yesus. Meskipun Injil-Injil sinoptik ini berbagi banyak materi, masing-masing menyajikan potret Yesus yang unik. Memahami potret khas ini membantu kita menghargai mengapa gereja itu melestarikan ketiga Injil ini terlepas dari kesamaan yang masing-masing mereka miliki. Potret Yesus. Potret Matius, Yesus Sang Immanuel, Allah beserta kita. Matius di sini menyajikan Yesus sebagai yang tinggal bersama umatnya selamanya sampai pada akhir zaman. Yesus mendirikan gereja di mana dosa-dosa sudah diampuni, doa-doa dijawab, dan kuasa kematian itu diatasi. Tema kunci dalam Matius yaitu Yesus sebagai penggenapan nubuat. Matius berulang kali menekankan bahwa Yesus itu menggenapi nubuat perjanjian lama, menyajikannya sebagai Mesias Israel yang telah lama ditunggu. Injil berisi banyak kutipan penggenapan yang menunjukkan bagaimana hidup Yesus itu mencapai apa yang Allah janjikan melalui para nabi dahulu kala. Contohnya itu di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23 yang seperti sudah kita bacakan tadi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, Yesus sebagai guru sekaligus penafsir Taurat. Matius menyajikan Yesus sebagai penafsir yang berwibawa dari hukum Allah, Musa baru yang membawa ajaran Allah. Contohnya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini,
satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di sini juga Matius ingin tema kunci di dalam Matius yaitu Yesus sebagai pendiri gereja. Unik di antara Injil-Injil lainnya, Matius di sini menunjukkan Yesus secara eksplisit mendirikan komunitas yang disebut gereja, eklesia, memberinya otoritas untuk mengikat dan melepaskan, dan menjanjikan kehadirannya yang berkelanjutan. Contohnya di dalam Matius 16 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Immanuel, ini menjadi tema yang sangat-sangat khas sekali dari Matius, yaitu kehadiran Allah yang kekal. Injil Matius dimulai dan diakhiri dengan janji kehadiran Allah. Pembukaan menyebut Yesus sebagai Immanuel, dan penutupan menjanjikan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Contohnya ada di Matius 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus dari perspektif Matius ini adalah guru yang berwibawa, yang mendirikan komunitas iman yang bertahan sampai akhir zaman, menjamin kebenaran Allah, menjamin kehadiran Allah dengan umatnya itu selama-lamanya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Markus sendiri memiliki potretnya secara khas, yaitu sebagai Yesus sang hamba yang menderita. Markus menyajikan Yesus sebagai yang mengumumkan kedatangan pemerintahan Allah, di mana yang rendah hati ditinggikan dan yang sombong direndahkan. Ia mati di kayu salib, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tema kunci dalam Markus yaitu ada kedatangan kerajaan Allah yang sangat mendesak. Injil Markus menekankan kesegeraan dan urgensi. Kata segera, eutis, itu muncul 41 kali dalam Injil pendek ini. Yesus muncul di tempat kejadian mengumumkan kerajaan Allah dengan kuasa. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan juga Markus di sini memiliki tema kunci, ya lebih enak bahasanya kira-kira seperti itu, sebagai ingin membawakan Yesus sebagai rahasia mesianik. Sepanjang Markus, Yesus ini berulang kali membungkam mereka yang mengenali identitasnya, menciptakan ketegangan misterius. Rahasia mesianik dalam tanda kutip ini menekankan bahwa identitas sejati Yesus sebagai Mesias itu hanya dapat dipahami dalam terang penderitaan dan kematiannya saja. Ini contohnya ada Matius 8 ayat 29 sampai ayat 30. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Jalan salib. Yesus versi Markus di sini mengajarkan bahwa pemuridan sejati itu berarti merangkul penderitaan, pelayanan dan penyangkalan diri. Jalan Yesus dan karena itu pengikutnya pun berjalan melalui penderitaan menuju kemuliaan. Ini di Markus 8 ayat 34 hingga ayat yang ke-35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Di sini juga ada tema utamanya Yesus sebagai tebusan. Markus secara unik menekankan bahwa kematian Yesus itu berfungsi sebagai tebusan, harga yang dibayarkan untuk membebaskan orang lain dari perbudakan. Markus 10 ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ini menjadi salah satu yang khas, teman-teman, kematian yang sepi. Adegan penyaliban Markus adalah yang paling keras dari Injil-Injil. Yesus mati dengan seruan ditinggalkan dan kematiannya tampak benar-benar tragis.
Namun inilah saat ketika seorang perwira Romawi itu mengenali identitas sejatinya. Ini bisa kelihatan dari dalam Markus 15 ayat 34 sampai ayat 39. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sangat-sangat sepi sekali kalau bisa dikatakan seperti itu, teman-teman ya. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus itu melihat bagaimana ia mati, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yesus versi Markus adalah hamba yang menderita, yang menunjukkan bahwa kuasa Allah itu dinyatakan melalui kelemahan dan kerajaan Allah itu datang melalui pengorbanan. Dan di sini ada potret Lukas, Yesus sang juru selamat yang hilang dan pembebas yang tertindas. Lukas menyajikan Yesus sebagai yang kata-kata dan perbuatannya itu membebaskan mereka yang tertindas. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan untuk membawa pembebasan kepada semua orang yang ia gambarkan sebagai tawanan. Tema kuncinya di dalam Lukas itu ada misi kepada yang hilang. Lukas menekankan misi eksplisit Yesus untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Hilang secara sosial, rohani, ekonomi, dan religius. Di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pembebasan dan pelepasan. Lukas secara unik mencatat saat Yesus menyampaikan pengumuman tentang misinya di sinagoga dengan mengutip nubuat Yesaya tentang pembebasan. Ini tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini ada juga menjadi tema dari Lukas, yaitu kabar baik untuk orang miskin. Sepanjang Injil Lukas, Yesus secara konsisten itu berpihak pada orang miskin, memperingatkan orang kaya, dan mengumumkan kerajaan terbalik, di mana yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 21, dilanjut di ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Kita nggak akan ngomongin secara konteks di dalam bacaan ini, mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan. Tetapi biarlah ini menjadi suatu penggambaran tentang Lukas ingin membawakan gambar yang seperti apa tentang Yesus itu terhadap audiens yang ingin ia sampaikan, ya, yang mendengarkan Lukas pada waktu itu. Di sini Yesus juga menerima orang yang tersisih. Lukas menyoroti pelayanan Yesus kepada orang Samaria, wanita, pemungut cukai, orang berdosa, dan lain-lain yang terpinggirkan oleh masyarakat. Yesus terus melintasi batas-batas sosial untuk membawa belas kasihan Allah kepada yang dikucilkan. Contohnya di dalam Lukas 1 ayat 2, Lukas 15 ayat pertama hingga ayat yang kedua, semua pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut dan berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di sini juga ada belas kasihan dan pengampunan ilahi. Lukas menekankan belas kasihan Allah yang berlimpah ruah, khususnya melalui perumpamaan yang unik untuk Injil ini, seperti anak yang hilang. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya, dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia berlari mendapatkan anaknya itu, lalu merangkul dan mencium dia. Penyembuhan yang penuh belas kasihan, bahkan di atas kayu salib, Yesus versi Lukas ini memperluas belas kasihan, menjanjikan Firdaus kepada penjahat yang bertobat dan berdoa bagi algojonya. Lukas 23 ayat 34 dan ayatnya yang ke-43. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Yesus versi Lukas adalah juru selamat yang penuh belas kasihan yang membawa pembebasan. Secara aktif mencari mereka yang ditolak masyarakat dan menawarkan pelukan belas kasihan Allah kepada semua yang berpaling kepadanya. Dan di sini ada alasan kenapa kita harus menghormati setiap potret ya teman-teman ya, setiap gambaran atau setiap katakanlah setiap gambaran ya yang sangat-sangat khas yang dimiliki oleh keempat penulis Injil ini. Tapi saat ini kita akan menyebutnya 3 Injil ini, yaitu kita harus menghormatinya karena setiap penginjil itu melukis wajah Yesus itu yang melayani kebutuhan komunitas mereka dan mencerminkan visi teologis mereka. Di sini Matius menulis untuk komunitas Yahudi Kristen yang perlu memahami Yesus itu sebagai penggenapan warisan Alkitab mereka dan pendiri komunitas perjanjian baru. Markus menulis untuk komunitas yang menghadapi penganiayaan perlu memahami pemuritan sebagai memikul salib. Lukas di sini menulis untuk audiens non-Yahudi, menyajikan Yesus sebagai juru selamat yang universal yang misinya meluas ke seluruh umat manusia, terutama mereka yang dipinggirkan. Ketiga potret ini adalah benar karena masing-masing menangkap dimensi penting dari siapa Yesus dulu dan sekarang. Kebijaksanaan gereja dalam melestarikan ketiganya memastikan bahwa orang Kristen menerima pemahaman tentang Yesus yang tidak dapat disediakan oleh satu Injil saja. Lalu kita mengapa harus menyimpan 3 Injil yang serupa? Pertanyaan yang masuk akal itu muncul jika Matius, Markus, dan Lukas itu menceritakan kisah yang begitu mirip. Mengapa gereja awal itu melestarikan ketiganya? Bukankah satu catatan yang komprehensif itu akan lebih sederhana dan kurang membingungkan gitu ya? Memang pada abad kedua, seorang teolog Kristen bernama Tatian itu memutuskan bahwa gereja tidak benar-benar membutuhkan keempat Injil tersebut secara terpisah. Ia menghasilkan suatu sintesis yang disebut diatesaron. Dalam bahasa Yunani yaitu melalui empat gitu. Yang menenun keempat kisah Injil itu menjadi suatu narasi panjang yang berkelanjutan tentang kehidupan Yesus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disintesiskan, di-combine, di-mix menjadi satu karya utuh yang disebut diatesaron. Nah, harmoni ini menjadi sangat populer terutama di kalangan gereja Ortodoks Timur dan selama lebih dari 200 tahun menggantikan 4 Injil dalam Alkitab Suryani. Namun pada akhirnya teman-teman, gereja-gereja Kristen itu menolak pendekatan diatesaron. Mereka bersikeras untuk melestarikan 4 Injil ini secara terpisah, termasuk 3 catatan sinoptik yang sangat mirip. Kenapa? Karena setiap Injil ini menawarkan perspektif yang unik. Alasan mendasar untuk melestarikan ketiga Injil sinoptik adalah bahwa masing-masing dari penulis ini itu menawarkan perspektif khas tentang Yesus yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh yang lain. Seperti yang dibahas sebelumnya, Matius menggambarkan Yesus sebagai guru yang berwibawa dan Immanuel yang mendirikan gereja. Markus menggambarkannya sebagai hamba yang menderita dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Lukas menggambarkannya sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan yang juga mencari mereka yang hilang. Setiap potret menangkap kebenaran penting tentang Yesus yang akan hilang jika kita hanya memiliki satu catatan. Nah, teman-teman, mari kita pikirkan seperti ini. Jika kamu ingin memahami objek 3 dimensi kan, kotak gitu ya, satu foto saja kan gak akan cukup itu bagi kita untuk memahami kotak tersebut. Kita memerlukan beberapa foto dari sudut pandang yang berbeda sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa kita bisa lihat depannya, bisa lihat belakangnya, bisa lihat dari kanannya atau bisa lihat dari kirinya. Demikian pula teman-teman, untuk memahami realitas penuh tentang siapa itu Yesus dulu dan sekarang, kita membutuhkan berbagai perspektif. Setiap Injil di sini memberikan sudut pandang unik yang bersama dengan yang lain menciptakan pemahaman yang lebih penuh dan lebih kaya. Nah, audiens yang berbeda, kebutuhan yang berbeda juga dong. Ketiga Injil sinoptik ditulis untuk komunitas Kristen yang berbeda dengan latar belakang, pertanyaan dan kebutuhan yang berbeda. Matius di sini ditujukan kepada komunitas Yahudi Kristen yang perlu memahami bagaimana Yesus itu menggenapi kitab suci mereka dan apa artinya mengikut Dia sambil mempertahankan identitas Yahudi mereka. Penekanan Matius pada Yesus sebagai Musa baru, penggunaan kutipan perjanjian lama, dan fokusnya pada ajaran Yesus tentang hukum, semuanya melayani kebutuhan komunitas Matius. Sedangkan di sisi lain, Markus ini ditujukan kepada komunitas mungkin di Roma yang menghadapi penganiayaan dan kemartiran.
Penekanan Markus pada penderitaan Yesus dan harga dari pemuritan itu penggambarannya tentang kematian Yesus yang kesepian. Kita ulang ya. Penekanan Markus pada penderitaan Yesus dan biaya pemuritan, penggambaran tentang kematian Yesus yang kesepian, seperti yang tadi, dan panggilannya yang menantang untuk memikul salib. Semuanya berbicara langsung kepada orang yang percaya kepada Kristus yang kemudian menghadapi kemungkinan penganiayaan dan kematian karena iman mereka. Jadi seperti suatu catatan yang dimana ketika kita mengikuti Yesus dan kita menderita karenanya, nah catatan Markus ini menjadi suatu narasi yang sangat-sangat relate dengan kita, memberikan kita semangat, daya juang dan untuk bertahan di dalam iman kita. Inilah dari Markus. Kalau dari Lukas sendiri, itu ditujukan kepada audiens non-Yahudi yang gak paham tentang tradisi Yahudi, yang perlu memahami bagaimana Mesias Yahudi itu dapat menjadi juru selamat mereka juga. Penekanan Lukas itu pada misi universal Yesus, inklusifnya Yesus terhadap orang non-Yahudi dan orang yang dikucilkan, keprihatinannya terhadap orang miskin dan terpinggirkan, dan penggambarannya tentang Yesus sebagai dokter jiwa yang penuh dengan belas kasihan. Semuanya membuat Injil itu dapat diakses dan menarik bagi pembaca non-Yahudi yang tidak mengerti Talmud, yang tidak mengerti tradisi orang Yahudi, dan berbagai banyak hal-hal yang keyahudian itu bisa dimengerti oleh ketika kita membaca kitab Lukas. Nah, seperti itu. Dengan melestarikan ketiga Injil ini, teman-teman, gereja di sini memastikan bahwa orang Kristen dari setiap latar belakang dapat menemukan titik akses mereka untuk memahami siapa itu Yesus. Dan di sini kita perlu untuk mencegah distorsi supaya tidak bingung ataupun tidak hilang ya. Yang pertama, melestarikan beberapa catatan juga melayani tujuan teologis penting, yaitu untuk mencegah distorsi. Jika kita hanya memiliki satu Injil, misalnya Markus saja atau Matius saja atau Lukas saja, kita mungkin akan mengabsolutkan pendekatan khususnya dan melewatkan dimensi penting lainnya dari identitas dan misi Yesus. Misalnya nih, jika kita hanya punya Matius, kita mungkin terlalu menekankan Yesus sebagai guru dan kurang menekankan penderitaannya. Kalau kita hanya punya Markus saja, kita mungkin terlalu menekankan penderitaan dan kemartiran sambil kehilangan pandangan tentang ajaran etis yang Yesus miliki. Jika kita hanya memiliki Lukas, kita mungkin fokus sepenuhnya pada belas kasihan Yesus terhadap orang yang dikucilkan, sambil melewatkan tuntunan Yesus pada muridnya untuk sungguh-sungguh mengikut Dia. Ketiga Injil ini saling mengecek dan menyeimbangkan satu sama lain, melengkapi masing-masing kebutuhan yang dibutuhkan satu sama lain, memastikan bahwa tidak ada perspektif tunggal yang mendominasi, tidak ada penilaian, tidak ada potret tunggal yang pada akhirnya menguasai gitu teman-teman, dan bahwa kita memperhatikan kompleksitas ini secara penuh. Kerumitan ini kita perhatikan secara penuh, mulai dari identitas, misi, dan juga ajaran yang Yesus bawakan. Perbedaan antara Injil-Injil mengingatkan kita bahwa tidak ada catatan manusia tunggal yang dapat menghabiskan misteri siapa Yesus dulu dan sekarang. Dan sini adalah tujuannya, memahami setiap Injil itu dengan caranya sendiri. Saat ini sebagian besar gereja mengajarkan bahwa Allah ingin 4 orang menulis 4 Injil yang berbeda dan menerima Alkitab sebagai firman Allah, berarti memahami dan menghargai cerita khas yang diceritakan setiap Injil. Tujuan studi Injil ini itu harus pertama-tama mengenali potret terpisah yang ditawarkan masing-masing Injil ini secara individual. Ketika kita fokus pada satu Injil dan mempelajarinya sendiri, kita akan dapat membedakan gambaran unik Yesus yang ingin disajikan oleh penulisnya. Maka keempat potret tadi atau ketiga potret tadi itu harus berdiri dengan sendirinya dulu teman-teman. Matius dengan gaya Yesus yang seperti ini, Markus dengan seperti ini, dan Lukas seperti ini. Nah, itu harus berdiri secara independen. Kita tidak bisa mencampur adukannya secara langsung loh ya. Kemudian kita menarik kesimpulan Yesus itu seperti apa, tidak bisa. Karena Matius punya gayanya sendiri, Markus itu punya gayanya sendiri, dan Lukas itu hanya punya gayanya sendiri. Termasuk juga Yohanes. Hanya setelah kita memahami setiap Injil dengan caranya sendiri, kita harus mundur dan mencoba melihat gambaran yang lebih besar yang muncul ketika kita melihat keempatnya secara bersama-sama. Pendekatan ini menghormati teman-teman integritas sastra dan visi teologis setiap Injil, sambil juga menghargai visi yang lebih penuh yang datang dari berbagai perspektif. Seperti yang ditulis oleh Mark Alan Powell,
Godaan bagi pembacaan Alkitab, godaan bagi pembaca Alkitab adalah menggabungkan keempat potret untuk mendapatkan gambaran Yesus yang selengkap mungkin. Tetapi melakukan itu menyebabkan kita melewatkan gambaran khusus yang ingin disajikan setiap penulisnya. Setiap Injil adalah karya sastra dan teologis yang dibuat dengan hati-hati, yang layak dibaca dan dihargai dengan caranya sendiri. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu harus dipahami dengan caranya sendiri, dengan metodenya sendiri, dengan visinya sendiri, dengan landasan teologisnya sendiri. Dan di sini kita udah masuk dalam kesimpulan. Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas itu memberikan kita perspektif yang luar biasa ke dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Meskipun ketiga Injil ini memiliki banyak kesamaan dalam struktur dan konten, masing-masing itu sebenarnya menawarkan perspektif teologis yang unik dan berharga. Matius menyajikan Yesus sebagai guru yang berwibawa dan Immanuel yang mendirikan gereja, menggenapi nubuatan Perjanjian Lama. Markus menampilkan Yesus sebagai hamba yang menderita, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan, memanggil pengikutnya untuk memikul salib mereka sendiri. Lukas di sini menggambarkan Yesus sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan, yang mencari yang hilang dan membawa pembebasan kepada yang tertindas. Tadi juga kita masuk ke dalam hipotesis dua sumber, membantu kita memahami bagaimana ketiga Injil ini saling berhubungan dengan Markus sebagai sumber pertama yang diikuti oleh Matius dan Lukas, yang menggunakan Markus dan juga sumber Q, kumpulan perkataan Yesus, dan materi unik mereka masing-masing untuk menciptakan narasi yang melayani komunitas mereka secara spesifik. Gereja dengan bijaksana memutuskan untuk melestarikan ketiga Injil ini bersama dengan Yohanes, karena masing-masing menangkap aspek penting dari identitas dan misi Yesus. Bersama-sama, mereka memberikan kita pemahaman yang lebih kaya dan lebih lengkap tentang siapa Yesus dulu dan siapa dia sekarang. Dengan mempelajari setiap Injil dengan caranya sendiri sebelum mencampur adukannya dengan tanda kutip, kita menghormati integritas sastra setiap penulisan dan mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk apresiasi yang lebih dalam untuk kompleksitas dan kekayaan kesaksian Injil itu sendiri. Studi Injil-Injil sinoptik ini bukan hanya latihan akademis, teman-teman, tetapi juga ini adalah perjalanan spiritual yang memperdalam pemahaman kita tentang Yesus dan mengundang kita untuk merespon pesan unik setiap Injil dengan iman dan pemuritan mereka. Itu saja, teman-teman. Terima kasih udah menonton. Kiranya materi kita pada hari ini dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dan biarlah apapun yang kita belajari hari ini itu bisa menjadi berkat bagi kita di masa kini dan masa depan nanti. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.